Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Yunato dari IPS 3 nomor absen 1. Di sini saya akan membahas materi penjas yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis memiliki 4 poin, yaitu sejarah bulu tangkis di Indonesia, teknik dasar, aturan permainan, sarana dan prasarannya. Lalu kita masuk ke poin pertama, yaitu sejarah bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis Indonesia masuk ke Indonesia adalah pada tahun 1930-an. Lalu Inggris memperkenalkan terlebih dahulu di negara jajahannya, yaitu Malaysia dan Singapura. Lalu pada tahun 1933 berdirilah organisasi bulu tangkis di Indonesia di Jakarta yang diberi nama Batavius Badminton Bond dan Batavius Badminton League. Lalu sejarah perkembangan bulu tangkis di Indonesia cukup pesat hingga akhirnya terbentuk organisasi yang menuai olahraga ini pada tahun 1951, yaitu PBSI. Setelah itu Indonesia resmi masuk anggota IBF pada tahun 1953. Lalu kita masuk ke teknik dasar bulu tangkis, yaitu memegang raket atau grip. Teknik dasar badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Ternyata tindakan memegang raket badminton tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Beberapa teknik memegang raket yang dikenal yaitu America Grip. Teknik America Grip ini dilakukan dengan cara memegang tangkai raket lalu memposisikan ibu jari dan telunjuk saling menempel atau bersentuhan sehingga membentuk huruf O. Teknik pegangan ini efektif digunakan apabila kamu ingin melakukan pukulan smash, namun tidak efektif jika kamu melakukan pukulan backhand. Lalu ada backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara memegang tangkai raket lalu memposisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekan seolah-olah ibu jari yang menjadi penyokong. Lalu ada forehand grip. Jika teknik backhand grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, untuk forehand grip menggunakan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya teknik dilakukan dengan gerakan yang lincah. Lalu di sini ada kombinasi grip. Seperti namanya, teknik ini digabungkan pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu genggam raket seperti biasa lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket, sementara itu ibu jari menyokong tangkai raket dan sisa jarinya diposisikan di bawah tangkai. Lalu di nomor 2 adalah sikap atau posisi tubuh stage. Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan, baik itu sebagai pukulan pertama maupun pukulan balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihayan tubuhmu dalam bermain badminton. Biasanya dikenal 3 sikap badminton, yaitu adalah posisi menyerang atau attack stage. Untuk menerapkan posisi menyerang, gerak tubuhmu ke arah garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kaki kakimu. Setelah itu angkat kedua lenganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Lalu di sini ada posisi bertahan atau defense stage. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan memposisikan raket di depan pinggang atau perut. Posisi melawan atau netting. Net stage biasanya dilakukan ketika lawanmu tampak ingin melakukan netting. Untuk mengatasi netting, kamu harus berada di dekat netting. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuhmu, sementara tubuhmu dimajukan lebih sedikit agar kamu melakukan lompatan ke depan. Yang ketiga, gerak kaki atau footwork. Gerak kaki pun perlu diatur. Ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar gerakan bermainmu optimal. Pertama, pastikan base atau stretch point kamu. Lalu ingat. Dan kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Yang ketiga, bergeraklah ke arah kanan kiri maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. Lalu kita ke service. Service adalah teknik dasar yang
yang juga tidak penting untuk dipelajari apabila gerak servis merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Servis memiliki dua varian, yaitu servis atas dan servis bawah. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Biasanya laju kok akan cenderung horizontal. Servis bawah, low service. Servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau tidak. Biasanya laju kok akan cenderung melambung. Lalu kita lanjut ke smash. Smash adalah teknik pukulan yang kuat dan menukik. Lalu smash memiliki 3 varian, yaitu forehand smash. Teknik forehand smash adalah pukulan kuat kok yang dilakukan di atas kepala. Lalu ada backhand smash. Teknik backhand smash merupakan salah satu teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Bahkan para profesional saja kesulitan melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus menggunakan teknik genggaman backhand grip lalu melepaskan pukulan yang kuat. Jumping smash. Sebenarnya teknik ini merupakan teknik forehand smash yang dilakukan dengan lompatan saja. Cara memukulnya sama dengan teknik forehand smash. Lalu di sini ada drop shoot. Drop shoot. Teknik drop shoot kamu lakukan dengan cara memukul kok ke arah tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke arah depan sehingga kamu dapat menyerang area tengah atau belakangnya. Lalu ada clear lob atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shoot. Apabila drop shoot ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke arah depan, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke arah belakangnya. Jadi kamu harus menargetkan arah belakang terlebih dahulu sebelum menyerang ke arah depan atau tengah. Lalu nomor 8 ada netting. Salah satu teknik dari bulu tangkis yang sulit dilakukan adalah netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, kecepatan yang baik. Sementara kekuatan yang dibutuhkan hanya kecil. Untuk melakukan netting ini, kamu berada di dekat netting untuk di dekat net dan memantulkan kok di atas net secara tepat. Nantinya kok akan jatuh di dekat net area lawan. Kita lanjut ke nomor 9, overhead. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama, yaitu seperti smash atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulannya saja. Overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. Nomor 10 ada drift. Teknik dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kamu ketahui adalah drift. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara tepat dan agak mendatar. Umumnya teknik ini dilakukan oleh pemain ganda. Gunanya untuk menonjolkan lawan agar mereka tetap berada di posisi bertahan alias tidak mengangkat raket. Oke, kita lanjut. Aturan pemain bulu tangkis. Yang pertama adalah pukulan servis. Pukulan servis adalah pukulan yang di awal permainan. Wilayah permainan sektor pemain ganda dengan tunggal dalam pukulan servis tidak jauh berbeda. Pada pertandingan bulu tangkis sektor tunggal baik putra maupun putri, servis dilakukan dengan mengarah ke arah lawan yang berbeda di arah seberangnya. Seperti dilansir dari buku peraturan resmi BWF, ketika skor angka genap, seorang pemain melakukan pukulan servis di arah sebelah kanan lapangan permainan, sedangkan saat memiliki angka atau kedudukan ganjil maka servis dilakukan di area kiri. Selain itu, adapun yang menjadi pembeda dari pukulan servis dari nomor tunggal dan ganda ada pada garis lapangan. Untuk nomor ganda, wilayah permainan menggunakan garis batas paling belakang serta isi paling luar pada lapangan. Lalu nomor 2 adalah perhitungan skor. Dalam setiap pertandingan bulu tangkis terdiri dari 3 babak atau 3 set dengan menggunakan sistem 21 poin untuk mengakhiri pertandingan. Skor tersebut berlaku untuk ganda maupun nomor tunggal. Apabila terjadi kedudukan skor yang berimbang seperti 20 banding 20, maka pertandingan akan ditambahkan menjadi 2 poin lagi
kemenangan akan didapatkan apabila satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Berarti kalau kalian tuh poinnya 20-20, kalian harus mendapatkan 2 poin, jadi harusnya 22, musuhnya 20 gitu, itu baru dianggap menang. Langsung kita lanjut. Angka tersebut juga memiliki batas maksimal, yaitu hingga 30 poin. Apabila permainan bersaing secara ketat hingga pencapaian 30 poin, maka yang lebih dahulu berhasil merebut 30 poin yang akan menjadi pemenang. Kita lanjut untuk nomor 3, jenis pelanggaran permainan. Ada beberapa jenis kesalahan dalam permainan bulu tangkis, termasuk diantaranya saat puck menyangkut di bibir net, lakukan servis ke arah lawan. Hal tersebut dapat menambah pundi-pundi angka menuju kemenangan. Lalu selanjutnya, apabila pemain melakukan aksi pukulan raket melewati net atau puck sebelum sampai ke arah lawan, maka pemain tersebut melakukan pelanggaran. Jika kamu melakukan hal tersebut, maka 1 poin didapatkan oleh lawannya. Selanjutnya, apabila bola jatuh di area sendiri atau gagal servis, maka 1 poin melayang ke lawannya. Hal tersebut juga berlaku sebagai bola ketika keluar lapangan. Jika hanya itu, saat pemain menyentuh box sebanyak 2 kali, hal tersebut akan mengalami pelanggaran di bulu tangkis. Jadi pemain bulu tangkis hanya boleh untuk menyerang ataupun bertahan. Kartu kuning, merah, dan hitam. Sama halnya dengan sepak bola, bulu tangkis menerapkan kartu kuning dan kartu merah untuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Jika ada pemain yang melakukan pelanggaran kecil atau sengaja mengulur waktu pertandingan, maka wasit akan mengeluarkan kartu kuning. Selanjutnya, kartu merah akan di bulu tangkis sangat berbeda dengan kartu merah di sepak bola. Jika di sepak bola kartu merah akan mengusir pemain dan lapangan, maka di bulu tangkis kartu merah maka mengakibatkan pindahnya servis dan 1 poin untuk pihak lawan. Sementara untuk kasus kartu hitam memang jarang terjadi di lapangan bulu tangkis. Kartu ini pun menjadi hukuman yang paling berat di bulu tangkis, mengakibatkan sang pemain harus keluar lapangan atau didiskualifikasi. Lalu ada sarana dan prasarana. 1 yaitu harus memiliki raket, ya. Terus kedua adalah shoot lock. Yang ketiga adalah lapangan bulu tangkis. Yang keempat, tiang dan net. Yang kelima adalah sepatu dan pakaian. Oke, materi dari saya mungkin sekian dulu, karena ya emang segini saja ya. Semoga kalian paham. Saya di Cahyo mengundur diri. Assalamualaikum.